Halo guys, oke, kali ini kita akan membahas sosok legenda dalam investasi saham yang bernama Pak Lo Keng Hong. Kita tentu bertanya, kenapa Pak Lo Keng Hong ini cenderung selalu menang dalam investasi saham? Apa strateginya dan apa yang dilakukannya sehingga dia bisa untung sampai ratusan persen, bahkan pernah ribuan persen? Mari kita simak videonya. Yang pertama, Pak Lu punya teknik atau jurus yang jelas dalam menganalisa saham, yakni fokus pada fundamental saham. Nah, dalam teknik analisa saham yang dilakukan Pak Lu berfokus pada menganalisa, men-screen saham-saham yang tergolong dijual di pasar di bawah harga wajarnya. Jadi, misalnya contoh, Pak Lu pernah membeli saham PNLF di harga Rp100 dan menjualnya di harga 260. Dia untung sekitar 160%, kurang lebih dalam waktu sekitar 1 tahun saja kalau nggak salah saya. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Lu sehingga dia bisa untung sekian ratus persen dalam saham tersebut? Pak Lu melakukan analisa fundamental perusahaan. Jadi dia tidak berfokus pada grafik harga saham dan teknikal ataupun garis-garis grafik harga saham tersebut, pergerakan fluktuatifnya. Pak Lu hanya berfokus pada laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan, kinerja perusahaan, manajemen perusahaan, dan price earning ratio dan PBV perusahaan. Pak Lu menekankan untuk membeli saham yang pernya di bawah 10 atau PBV-nya yang di bawah 1, karena itu biasanya tergolong saham yang murah. Tapi bukan soal itu saja, tentu masih banyak faktor-faktor lain yang dijadikan Pak Lo Keng Hong untuk menganalisa suatu saham. Jadi yang pertama, alasannya kenapa Pak Lo selalu menang adalah teknik analisanya yang jelas, teknik analisa fundamental yang sudah terbukti dan sudah dilakukan oleh investor terbaik di dunia, yaitu Warren Buffett dan gurunya Benjamin Graham. Yang kedua, Pak Lo punya role model yang jelas dan sudah terbukti di dunia investasi, yakni Warren Buffett. Pak Lo diketahui sering membaca buku-buku tentang Warren Buffett dan mengikuti pandangan-pandangannya tentang investasi saham. Belakangan ini Warren Buffett berfilosofi investasi membeli saham wonderful di at fair price atau di harga wajarnya. Jadi Pak Lo Keng Hong ini konsep pikirannya itu banyak terpengaruh oleh pandangan-pandangan investasi Warren Buffett, dan Warren Buffett sendiri sudah terbukti menjadi investor tersukses di dunia. Oleh karena itu Pak Lo mengikutinya. Yang ketiga, Pak Lo ini sangat rajin membaca laporan perusahaan, laporan keuangan perusahaan yang sedang ditelitinya. Beliau bisa membaca berkali-kali sebelum mengambil keputusan investasi untuk perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ketika beliau sudah membeli suatu saham perusahaan, beliau bisa memegang saham tersebut dengan lama karena dia sudah yakin dan tahu apa yang diinvestasikannya dari uang tersebut. Jadi Pak Lu itu bahasanya itu sering bilang tidak beli kucing dalam karung. Dia betul-betul paham sekali perusahaan ini bisnisnya apa, arahnya kemana, baru dia masuk ke dalam investasi tersebut. Dan sekali masuk pun beliau nggak tanggung-tanggung bermiliar-miliar, karena dia sudah yakin dan tahu akan investasinya itu. Dia tahu apa yang dibelinya. Begitu. Yang keempat, Pak Lo fokus pada metode investasinya dan dia tidak berubah-ubah. Jadi Pak Lo Keng Hong dia sudah mempelajari ilmu fundamental analysis
Dia tidak terpengaruh oleh orang lain yang membicarakan tentang technical analysis ataupun trading ataupun scalping dan yang lain-lain. Beliau fokus hanya pada investasi dan analisa fundamental saham dengan teliti dan tekun dan detail. Yang kelima, Pak Low punya kesabaran yang sangat tinggi. Itu sudah terbukti ya. Beliau bisa memegang saham sampai dalam jangka waktu 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bahkan ada satu saham yang sudah dipegangnya selama 16 tahun. Bayangkan 16 tahun. Siapa yang sanggup menunggu 16 tahun? Cuman ya kita lihat profil Pak Low juga, uangnya kan banyak. Jadi kalau tunggu satu saham 16 tahun masih banyak uang yang lain dan nggak habis-habis juga kalau digunakannya. Tapi beliau memang ilmu kesabaran menunggu saham itu tingkat tinggi. Pembuktiannya di UT lah, UNTR saham UT. Beliau udah hilang uangnya 85%, sisa 15% dia dorong semua ke satu saham UNTR dan dia tunggu selama 11 tahun. Dan saham UT dibelinya dari 250 tumbuh sampai harga 11.000 baru dijual. Wow, gila, keuntungannya sangat fantastis. Enam, Pak Low punya teman yang sevisi dengannya. Kita tahu bersama Pak Low sering adu argumen atau bertukar pikiran dengan teman sahabatnya yang juga seorang analisa saham, seorang investor, yaitu Pak Lukas Setia Atmaja. Kalau kita sering lihat pemaparan Pak Low di YouTube ataupun dimanapun, sering sekali Pak Lukas Setia Atmaja menemaninya di sampingnya, entah itu sebagai moderator pembicara atau sebagai pengatur di Zoom di YouTube-nya di Hungry Stock. Nah, mempunyai teman yang spesifik tentang investasi dan metode investasi kita sangat penting dan sangat membantu kita sebagai investor untuk menguji apa yang sudah kita pikirkan tentang investasi suatu saham. Jadi Pak Low beruntung diberkati karena dia punya teman seperti Pak Lukas Setia Atmaja. Yang ketujuh, yang terakhir adalah Pak Low Keng Hong punya modal investasi yang besar. Ya, kita tahu bersama dalam dunia investasi modal adalah hal yang sangat penting. Semakin besar modal, semakin besar kemungkinan semakin besar juga hasil yang kita dapatkan atau return yang kita dapatkan. Pak Low uangnya sudah tembus triliunan ya, mungkin asetnya di 4-5 triliun saat ini. Uang sebanyak itu dipakai sekitar 10% aja mungkin sudah cukup untuk hidup sampai mati. Apalagi Pak Low ini orangnya yang sangat sederhana kan. Beliau tidak suka pamer-pamer kekayaan ataupun beli barang-barang yang mahal gitu. Jadi uang sebesar itu sangat berpengaruh terhadap pola investasi Pak Low Keng Hong. Kalau misalnya kita yang baru modal 50-100 juta mau seperti Pak Low Keng Hong tentu tidak bisa, karena Pak Low kalau dia cemplungin saja 1 triliun dia masih punya 3 triliun untuk hidup dan itu uang yang sangat banyak, dan dia nggak investasi lagi pun dia nggak kelaparan juga sampai dia mati. Jadi artinya dia sudah menembus tahap dimana investasi itu ya hanya sebagai permainan aja bagi dia, tapi permainan yang serius dan bisa dia menangkan juga. Dia udah tahu tekniknya, jadi dia gak terpikir lagi kalau kehilangan uangnya bakal bagaimana atau bagaimana. Dia tidak terlalu merisaukan, selain dari dia sudah memang menguasai tekniknya dan juga modalnya sudah besar. Jadi kita tidak bisa juga menyamakan diri kita sama dia. Demikian video ini, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.